Halo, kaum rebahan produktif. Saya sangat yakin 100% kalian semua pasti merasa kebingungan untuk memilih jurusan perkuliahan. Apalagi kalian yang lagi duduk di bangku SMA. Kalian bingung, kalian mau pilih jurusan apa? Kalian merasa kalian tidak punya bakat? Kalian merasa semua mata pelajaran yang ada di SMA itu semuanya saya suka, semuanya netral-netral saja? Atau ada yang merasa saya tuh tidak jago di bidang akademik, saya jagonya non akademik, atau ada yang merasa tidak jago di keduanya, non akademik saya lemah, akademik saya lemah. Ada yang merasa juga saya tidak punya bakat. Dan lucunya, di tengah kebingungan ini, ketika kalian mencari jawaban di media sosial, di YouTube, TikTok, di Google, kalian akan selalu mendapatkan jawaban yang seperti ini. Kalian harus punya bakat. Ketika kalian mau masuk jurusan perkuliahan itu, kalian harus punya bakat. Lah, bagaimana kalau saya tidak punya bakat? Saya tidak tahu bakat saya apa. Terus yang kedua, kalian itu kalau mau masuk atau mau pilih jurusan perkuliahan itu, kalian harus pilih yang sesuai dengan jurusan waktu SMA atau SMK. Lah, bagaimana kalau saya maunya atau saya penasarannya itu di bidang lain? Bagaimana kalau di jurusan yang saya ambil itu saya tidak suka padahal karena pasangan orang tua? Bagaimana ini menjadi takaran untuk saya pilih jurusan? Semua itu saya rasa juga ketika waktu dulu saya mau pilih jurusan waktu masuk kuliah yang sekarang sedang saya tekuni, yaitu di bidang informatika. Jadi begini teman-teman, dari kita kecil dan bahkan kita sudah duduk di bangku sekolah SD, SMP, sampai SMA, kita itu mempunyai satu pemahaman yang salah, yaitu tentang bakat. Dari dulu kita percaya dan sangat kita percaya, bahkan sampai di perkuliahan pun ada beberapa teman yang percaya bahwa bakat itu adalah bawaan dari lahir. Bakat itu adalah sudah diturunkan dari anugerah Tuhan, sudah dari atas. Dan saya sangat tidak setuju itu karena bakat itu dapat dijelaskan secara ilmu pengetahuan bahwa memang benar ada beberapa yang sudah memilikinya secara alami karena ya keturunannya dan bahkan diturunkan langsung oleh Tuhan kalau yang kalian tahu. Tetapi tidak 100% bakat itu bawaan dari lahir. Karena kalian perlu ketahui terlebih dahulu karena bakat itu adalah sebuah proses untuk menekuni suatu hal. Karena ini merupakan suatu proses, maka semua orang itu bisa punya bakat. Seiring berjalannya waktu itu, banyak bakat yang bisa dia miliki. Dan caranya itu dengan belajar. Tetapi saya tidak mau bahas tentang bakat. Saya hanya mau meluruskan supaya teman-teman itu paham dulu ternyata bakat itu tuh tidak segalanya. Bakat itu tidak sepowerful itu. Oke, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara memilih jurusan perkuliahan yang baik dan benar? Setelah kalian tahu bahwa bakat itu bukan segalanya, berarti hal pertama yang perlu kalian ketahui dan bukan menjadi patokan dasar ketika kalian untuk memilih jurusan perkuliahan adalah bakat. Jangan sesekali atau jangan pernah sekalipun kalian mematokkan diri kalian berdasarkan bakat yang kalian punya. Syukur-syukur kalau kalian punya bakat atau kalian sudah tahu kalian bakatnya apa. Tetapi untuk kita semua yang belum tahu bakat kita apa, kita tidak tahu minat di mana, dan bahkan kita masih tidak tahu bahwa kita itu tuh benar-benar jago tidak di bakat ini. Kalian hilangkan dulu bahwa bakat itu menjadi patokan utama untuk memilih jurusan perkuliahan. Hal pertama yang akan kalian lakukan supaya kalian bisa dengan mudah untuk menentukan jurusan mana yang akan saya pilih adalah cari tahu sebanyak-banyaknya jurusan yang terdaftar di universitas. Jurusan apa saja yang ada di universitas. Kalian cari tahu semuanya, kalian buat daftarnya. Mau pun 1000 halaman daftarnya itu kalian buat. Kalau kalian malas buat, maka kalian tidak akan bisa memilih jurusan perkuliahan kalian. Selain mencari tahu jurusan itu,
atau daftar jurusan apa yang terdaftar di universitas. Kalian juga harus cari tahu ilmu pengetahuan apa yang dipelajari di jurusan tersebut. Setelah dua hal ini kalian cari tahu, kalian buat dalam list daftar listnya kalian. Yang kedua adalah kalian harus cari tahu kalian itu penasarannya di bagian mana. Karena begini, bakat itu sebuah proses, dan bagaimana kita bisa mencintai proses itu adalah karena dimulai dari rasa penasaran. Sama dengan jurusan kuliah. Rasa penasaran itu adalah hal yang powerful sekali untuk kita bisa betah di jurusan tersebut. Nah, itulah kenapa di bagian teratas saya sarankan untuk mencari tahu sebanyak-banyaknya jurusan apa yang terdaftar di universitas dan juga daftar bidang ilmu yang dipelajari. Bagaimana caranya supaya kita tahu kita itu penasaran di bagian mana? Pasti rasa penasaran kalian bilang, oh saya penasaran semua bang di semua jurusan. Nah, tidak apa, kalian buat daftar, kalian penasaran di jurusan apa. Saya ambil 3 contoh. Yang pertama jurusan informatika, yang kedua jurusan mesin, yang ketiga ekonomi. Nah, 3 jurusan ini, itu duanya dari Fakultas Sains dan Teknologi, yang satunya itu bukan. Nah, dari ketiganya ini setelah kalian cari tahu, oh ternyata di informatika itu, bidang informatika, belajarnya itu ada matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, teologi, belajar logika, belajar algoritma, belajar coding, belajar bahasa pemrograman. Yang kedua, jurusan mesin, ternyata di dalamnya ada belajar fisika, ada belajar kimia, ada belajar matematika, belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Indonesia, belajar mesin listrik, dan masih banyak mata kuliah yang tidak saya sebutkan. Yang ketiga ada manajemen, kalian akan belajar tentang makro mikro ekonomi, kalian akan belajar matematika lagi, kalian akan belajar statistika, kalian akan belajar probabilitas, kalian akan belajar bahasa. Nah, dari ketiga ini, bagaimana supaya kalian tahu rasa penasaran kalian? Kalian mulai dari bukan tanda sih. Kalian mulai dari pertanyaan kenapa. Kenapa anak informatika belajar matematika? Kenapa anak informatika belajar coding? Kenapa anak informatika bisa buat website? Kenapa anak informatika bisa hack akun? Kenapa anak informatika dia bisa paham jaringan? Kenapa anak informatika itu pakai laptop yang mahal? Kenapa anak informatika itu ketika belajar harus depan laptop terus? Walaupun pertanyaan sekecil apapun itu konyol, kalian tanya kenapa. Nah, setelah di situ, kalau kalian sudah tanya kenapa, pasti kalian rasa ingin tahunya itu besar, dan kalian mulai searching. Dan kalian tinggal tentukan sendiri. Kalian itu tertarik di bagian mana. Kalau kalian tertarik, oh ternyata setelah saya cari tahu kenapa sih anak mesin itu harus belajar matematika, fisika, kenapa anak mesin itu bisa bongkar motornya sendiri, kenapa anak mesin itu bisa bekerja di perusahaan tinggi. Nah, setelah itu baru kalian cari tahu yang namanya lowongan pekerjaan lah, prospek kerja dari jurusan-jurusan tersebut. Setelah kalian minat, pasti yang kalian minat itu lebih dari satu. Kalian harus cari tahu prospek kerjanya, lowongan pekerjaannya. Apakah lowongan pekerjaannya itu sesuai kategorinya kalian? Gajinya besar, atau kalian mau kerja di perusahaan, atau kalian tidak mau bekerja terikat oleh suatu instansi pemerintahan atau suatu perusahaan, atau kalian mau berbisnis sendiri. Nah, setelah kalian cari tahu prospek kerjanya, baru nih kalian filter lagi yang tadi sudah kalian buat, yaitu rasa penasaran kalian di jurusan tersebut. Oh, dari situ dari 5 mulai nih, ternyata yang sesuai dengan saya itu ada 3. Yang pertama, saya mau bekerja sesuai dengan instansi pemerintahan, ya ada mesin, ada manajemen. Kalau kalian tidak mau terikat, kalian bisa ambil informatika, karena di informatika juga bisa cari uang sendiri dengan buat website, jual website, dan lain sebagainya. Tapi saya tidak mau bahas ke situ. Caranya saja yang saya akan bahas ya. Setelah tadi kalian filter dari 5 menjadi 3 nih. Dan yang paling terakhir, supaya kalian bisa memetakan, oh pertama tadi kalian buatnya itu adalah daftar jurusan perkuliahan yang ada di universitas dan ilmu yang dipelajarinya. Yang kedua itu
kalian lebih penasarannya kemana, rasa ingin tahunya kalian. Nah, setelah itu yang keempat itu kalian cari prospek kerjanya. Dari 5 tadi, terfilter menjadi 3. Dari 3 ini, kalian ulang lagi proses yang sama. Kalian cari tahu lebih mendalam lagi, tingkatannya lebih mendalam, cari tahu. Di jurusan yang A, ilmu ini dipelajari itu mempelajari apa saja. Dan sumber-sumbernya itu tuh dari mana saja. Apakah saya bisa dapat dari YouTube, dari TikTok, apakah saya bisa dapat dari teman, tanya ke teman juga bisa. Apakah dengan sumber-sumber yang ada ini saya bisa dengan mudah mempelajarinya. Terus yang kedua, setelah kalian cari tahu lebih mendalam tentang ilmu yang dipelajarinya, yang kedua kalian tanya ke diri kalian sendiri. Apakah saya bisa bertahan untuk menekuni, untuk mempelajari bidang ini dengan ilmu pengetahuan ini di jurusan ini dalam waktu 4 tahun? Kalian tanya ke diri kalian sendiri dan yang tahu jawabannya adalah kalian. Karena tadi sudah terfilter 3 kan. Dari 3 ini kalian sudah cari tahu ulang. Oh, ilmu ini cari tahu lebih mendalam. Ilmu ini mempelajari ini yang perlu diketahui, ini. Nah, dari situ kalian mulai bisa membayangkan, oh ternyata waktu ini butuhkan ini. Berarti nanti ketika saya ambil jurusan ini tuh, saya harus menghabiskan banyak waktu belajar ini. Berarti tiap jamnya saya harus atur waktu begini. Kalau saya benar-benar serius. Nah, itulah kenapa pentingnya tanya ke diri sendiri. Saya itu bertahan dan kuat tidak untuk menekuni, untuk menjalani di jurusan ini. Setelah itu, dari 3 ini pasti tersisanya 1. Dan pasti kalian akan temukan jawabannya. Oh, ternyata kalau sudah sisa 1, oh ternyata jurusan ini nih dari segala kemungkinan yang telah saya filter. Kalian ulangi lagi. Tanya lagi, cari tahu lagi lebih mendalam. Oh, belajar tentang ini setidaknya kalian persiapkan sebelum kuliah. Dan itu menurut saya, itu adalah menurut saya bagaimana cara mengarahkan diri saya kalau saya mau mengulang lagi di waktu SMA ya, mau pilih jurusan. Saya akan lakukan 3 hal itu dan akan saya ulangi. Yang pertama itu adalah cari tahu jurusan tersebut dan bidang yang akan ditekuni. Yang kedua itu adalah rasa penasaran saya itu lebih tinggi kemana. Yang ketiga, prospek kerjanya. Yang keempat, ulangi lagi hal tersebut dari 1, 2, 3. Dan satu hal yang perlu kalian ketahui, kenapa saya bilang itu berdasarkan pengalaman saya. Ternyata jurusan informatika itu ya saya tidak bisa bilang salah karena saya pilih juga ya karena saya rasa penasaran waktu itu. Tetapi setidaknya kalian itu tidak mengalami hal yang sama seperti saya. Jurusan informatika itu sumbernya bisa didapat dari mana saja, kalian bisa belajar di mana saja secara otodidak. Oleh karena itu tadi saya sempatkan bahas, kalian cari tahu, oh jurusan ilmu bidang ini tuh sumbernya bisa didapat dengan mudah atau tidak. Kalau macam informatika berarti kalian jangan ambil jurusan informatika. Kalau tujuan akhirnya kalian memang mau kerja, kalau memang orang tua kalian memaksa kalian mau punya gelar ya tidak apa ambil informatika. Tetapi supaya kalian tidak melangkah dengan hal yang sama kan tujuan saya nanti tinggal kerja ya. Saya merasa buang-buang waktu saja kuliah di informatika 4 tahun. Padahal sumber-sumbernya itu saya bisa dapatkan banyak dan bahkan lebih lengkap dari perkuliahan. Nah, oleh karena itu banyak orang yang bilang informatika itu adalah scam perkuliahan yang tidak ada gunanya. Oke teman-teman, saya ulangi lagi ketika kalian ingin memilih jurusan kuliah. Yang pertama itu kalian harus cari tahu jurusan tersebut, terus cari tahu bidang-bidang yang dipelajari di dalamnya. Yang kedua, rasa penasaran kalian itu lebih kemana. Yang ketiga, kalian cari tahu prospek kerjanya. Yang keempat, kalian ulangi cari tahu lebih mendalam tentang jurusan tersebut dan bidang tersebut. Sumber-sumbernya bisa didapatkan dengan mudah atau tidak. Dan satu catatan lagi, ya kita ngobrol sebagai teman saja lah. Supaya kalian tahu. Kalau di kuliah itu ternyata kita belajar ulang dari nol. Semua jurusan kita belajar ulang dari nol. Jadi tidak ada yang lebih pintar, tidak ada yang lebih jago. Kita semuanya start dari nol. Sama-sama dari nol. Jadi
Jangan lagi kalian percaya bahwa kalau mau memilih jurusan itu berdasarkan bakat, berdasarkan jurusan waktu SMA, tidak. Karena seiring berjalannya waktu juga, ketika kalian kuliah itu, misalnya kalian patokannya itu adalah bakat dan jurusan. Kalian jurusan IPA masuk, contohnya ambil biologi, di tengah perjalanan nanti kalian tertariknya ke ilmu bidang IPS yang waktu di SMA kalian tertarik tentang belajar apa itu letak geografis dan segala macamnya itu. Ya, saya rasa itu sangat tidak sesuai untuk kita-kita yang masih bingung di waktu SMA bakat, jurusan, dan itu menjadi patokan ketika kita ingin memilih jurusan di waktu SMA. Saya kira video ini ya kurang lebih berapa menit, ya 5 menitan mungkin, 8 menitan. Semoga bermanfaat dan kalian tidak kebingungan lagi ketika memilih jurusan waktu kuliah.